Bab 28. Permaisuri bisa menyelamatkannya. Melihat Molly yang berlutut di hadapannya, tabib Wang buru-buru memapahnya berdiri dan berkata, "Pengawalmu, jangan seperti ini. Aku benar-benar tidak mampu menyelamatkan adikmu. Jangan berlutut di hadapanku." Tepat pada saat ini, sesosok berbaju merah berjalan keluar. Yun Ruoiwei memandang Molly dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku bisa menyelamatkannya. Biarkan aku mencoba." "Anda, permaisuri, tolong jangan bercanda. Hamba sudah bersyukur kalau Anda tidak mencelakai adik hamba." Molly tidak akan mempercayai Yun Ruoiwei. Pangeran tidak ingin menyelamatkan permaisuri. Tidak disangka, Yun Ruoiwei akan baik-baik saja dan bahkan bisa berjalan. Lukanya pulih dengan sangat cepat. Sebelumnya, Molly mematuhi perintah pangeran dan memerintahkan seseorang untuk memukul permaisuri. Kala itu, Yun Ruoiwei bersumpah untuk membalas dendam. Dia memiliki dendam dengan Yun Ruoiwei sehingga bagaimana mungkin berani menyerahkan nyawa adiknya kepada wanita itu. Lagi pula, permaisuri hanyalah seorang wanita biasa yang tidak memahami ilmu medis. Dengan menawarkan diri seperti ini, tentu saja dia ingin membalas dendam terhadap Molly. Kalau tidak dicoba, bagaimana kamu bisa tahu? Yun Ruoiwei memang bukan orang yang suka berbual. Namun, kini nyawa seseorang dipertaruhkan lantaran tidak ada yang mempercayainya. Dia terpaksa berkata demikian. "Tidak usah. Hamba benar-benar tidak pantas menerima kebaikan permaisuri," ucap Molly seraya menggertakkan giginya. Ketika tabib Wang melihat Yun Ruoiwei berjalan keluar dan mendengar Molly memanggilnya permaisuri, dia tahu bahwa wanita itu adalah permaisuri Li. Dia mengetahui beberapa perbuatan buruk permaisuri Li, seperti mengejar Pangeran Li, kepribadian yang sombong, jelek, dan tidak tahu malu. Namun, begitu melihat wajah Yun Ruoiwei yang memikat, dia hanya bisa tertegun sejenak. Bagaimana bisa wajah permaisuri Li tidak jelek lagi? Mendengar perkataan Yun Ruoiwei, dia pun merapikan janggutnya dan berkata dengan angkuh, "Permaisuri, Anda adalah seorang wanita. Bagaimana bisa memeriksa musuh?" Denyut nadinya lemah dan terputus dari waktu ke waktu. "Hamba sudah menyimpulkan bahwa dia tidak bisa hidup sampai malam ini. Beraninya Anda mengaku bisa menyembuhkannya. Anda bukan tabib. Lantas bagaimana bisa menyembuhkannya?" Perkataan permaisuri Li jelas-jelas sedang meragukan diagnosis dan keterampilan medisnya. Sebagai seorang tabib istana yang bermartabat, hasil diagnosisnya adalah mutlak. Bagaimana mungkin dia membiarkan seorang wanita berkata demikian? "Tabib, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku tidak memahami keterampilan medis?" Ketika masih berada di kediaman Perdana Menteri sebelumnya, ibuku mempekerjakan seorang guru untuk mengajariku tentang keterampilan medis. Jadi, aku cukup memahaminya. Ini adalah alasan yang sudah dipikirkan Yun Ruoiwei sebelumnya. Jika ingin menyelamatkan orang, Yun Ruoiwei perlu memberikan alasan bahwa dia memahami keterampilan medis. Itu sebabnya dia berdiskusi dengan Fenger 2 hari yang lalu dan membiarkan Fenger kembali ke kediaman Perdana Menteri untuk memberi tahu ibunya. Hal ini supaya ibunya bekerja sama dengannya. Jika ada yang bertanya dari mana dia mempelajari tentang keterampilan medis, Yun Ruoiwei akan berkata bahwa ibunya yang mempekerjakan seorang tabib untuk mengajarinya. Bagaimanapun, dia telah tinggal sendirian bersama ibunya di rumah kecil selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di rumah mereka.
Masuk akal jika ibunya meminta tabib untuk mengajarkan keterampilan medis kepada Yun Ruoyue. Permaisuri Li, tolong jangan bercanda. Semua orang bilang Anda menderita gangguan kejiwaan. Penyakit Anda sedang kambuh. Ya, tabib Wang mendengkus dingin. Dia tidak percaya bahwa wanita di depannya bisa menyembuhkan penyakit. Kalaupun bisa, pasti hanya penyakit yang mudah. Jika seseorang mengatakan hal itu kepada Yun Ruoyue di masa lalu, dia pasti sudah kehilangan kesabaran dan sulit mengendalikan emosinya. Akan tetapi, kini dia hanya menatap tabib Wang dengan tenang dan tersenyum percaya diri. Sebagai seorang tabib, bisa-bisanya kamu begitu angkuh dan bebal. Pantas saja keterampilan medismu sangat payah. Bahkan tidak bisa menyembuhkan luka panah. Permaisuri Li, Anda jangan asal memfitnah. Aku sudah mendiagnosis bahwa Mo Su tidak bisa hidup sampai malam ini. Apa kamu sedang meragukan keterampilan medisku? Wajah tabib Wang memerah karena marah dan hampir tersedak air liurnya. Melihat hal ini, Mo Li menatap Yun Ruoyue dengan marah. Permaisuri, tolong jangan membuat keributan di sini. Kami tidak membutuhkanmu. Tolong pergi dari sini. Jika membiarkan permaisuri terus membuat keributan dan menyinggung tabib Wang, bagaimana kalau tabib itu enggan memeriksa Mo Su lagi? Bersambung. Bab 29. Diam-diam mengobati. Benar. Bagaimana mungkin permaisuri memahami keterampilan medis? Jangan membiarkannya membuat keributan lagi. Cepat usir dia. Jangan mengganggu ketenangan Mo Su di sini. Orang-orang lainnya bergegas mendukung Mo Li. Melihat situasi ini, Fenger bergegas menyeret Yun Ruoyue. Permaisuri, ayo kita pergi. Kalau pangeran emosi ketika datang kemari, bagaimana dengan nasib kita? Tapi, aku benar-benar bisa menyelamatkannya. Sebelum Yun Ruoyue selesai berbicara, dia sudah dibawa pergi oleh beberapa pengawal. Para pengawal itu membawanya ke pintu halaman dan melemparkannya dengan dingin ke tanah. Mereka semua menatapnya dengan jijik. Yun Ruoyue merasa tertekan. Bahkan, wanita cantik pun akan tidak disukai semua orang jika tidak memiliki reputasi yang baik. Yun Ruoyue berpikir, makin orang-orang ini meremehkannya, makin dia ingin menyelamatkan Mo Su dan menunjukkan kemampuannya kepada mereka. Dia tidak akan pernah membiarkan nyawa manusia melayang begitu saja. Dia akan menemukan cara untuk memasuki kamar Mo Su dan memeriksa luka-lukanya. Setelah perdebatan tadi, dia menyadari bahwa dia hanya bisa mengobati Mo Su secara diam-diam. Jika dia sembuh, tindakannya masih bisa dimaklumi. Jika tidak, orang-orang ini mungkin akan membunuhnya. Setelah diusir dari Taman Qingzu, Yun Ruoyue membisikkan sesuatu kepada Fenger, yang membuat wajah Fenger menjadi pucat. Permaisuri, apakah Anda akan menyelinap dari halaman belakang dan diam-diam mengobati Mo Su? Iya. Saat aku menyelinap ke kamar Mo Su dari halaman belakang, kamu harus mengawasi dari luar pintu depan. Jika ada yang ingin masuk, kamu segera berteriak untuk mengalihkan perhatian mereka dan mengulur waktu untukku. Tapi, apakah ini boleh? Apakah Anda benar-benar bisa mengobati luka Mo Su? Fenger tampak curiga. Lihatlah. Luka cambuk di tubuhku bahkan sudah pulih. Ini menunjukkan bahwa kemampuan medisku bagus. Fenger, kamu harus percaya padaku. Yun Ruoyue menatap Fenger dengan yakin. Dia harus mendapatkan kepercayaan Fenger agar leluasa untuk bertindak. Keterampilan medis.
Fenger tertegun sejenak. Dalam sekejap, permaisuri telah menguasai keterampilan medis. Setelah berdiskusi dengan Fenger, Yun Ruoiwei pun menyelinap ke halaman belakang Taman Qingzu. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada halaman depan. Tidak ada seorang pun di halaman belakang sehingga memudahkan Yun Ruoiwei untuk beraksi. Melihat tidak ada orang di sekitar, Yun Ruoiwei segera menyelinap ke halaman belakang. Dia mendorong pintu ke halaman belakang dan menemukan bahwa pintunya tidak tertutup rapat sama sekali. Dia bisa menyelinap masuk dengan mudah. Begitu masuk, dia bisa mencium aroma obat tradisional yang menyengat. Di atas ranjang besar di kamar yang dilihatnya, terbaring seorang pria muda dengan mata tertutup. Pemuda itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Wajahnya terlihat halus, pucat, dan bibirnya juga pucat. Dia sedang dalam keadaan koma. Tidak ada orang lain di kamar itu kecuali dirinya. Hal ini memudahkan Yun Ruoiwei untuk beraksi. Yun Ruoiwei berjalan ke arahnya, lalu membuka kelopak matanya dengan hati-hati untuk memeriksanya. Kelopak mata Mo Zu putih dan tidak merespons. Koma dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Jika koma ringan, seseorang bisa bangun seiring dengan kelopak matanya diputar atau mendengar suara teriakan. Sepertinya, Mo Zu dalam keadaan koma sedang atau berat. Kamar itu terlalu gelap untuk melihat dengan jelas luka di tubuh Mo Zu. Yun Ruoiwei berjalan ke jendela dan membuka tirai agar cahayanya bisa masuk. Untungnya, jendelanya ada di samping dan bukan di depan. Kalaupun dia membuka tirai, tidak ada orang di luar pintu depan yang akan tahu. Jika tidak, dia akan ketahuan. Begitu tirai dibuka, cahaya terang tiba-tiba menerpa wajah Mo Zu dan membuat matanya kesakitan. Dia mengernyit karena tidak nyaman, lalu perlahan membuka matanya. Begitu dia membukanya, dia melihat punggung seorang wanita berbaju merah di depan ranjangnya. Mo Zu begitu ketakutan hingga berteriak, "Au! Hantu! Ada hantu! Jangan berteriak!" Yun Ruoiwei mendengar suara itu dan segera berbalik. Dia mengulurkan tangan untuk menutupi mulut Mo Zu. Bersambung. Bab 30. Permaisuri mengobati luka. Untungnya Mo Zu lemah dan mulutnya kering sehingga suaranya sangat kecil. Lingkungan di luar sangat bising sehingga tidak ada yang mendengar suaranya. Dia menatap Yun Ruoiwei dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Pria itu benar-benar mengira bahwa dia adalah hantu. Hanya saja, hantu ini terlihat sangat cantik dan sedikit familiar. Mo Zu berpikir, mungkinkah ini jenis hantu cantik dalam drama yang ahli merayu pria dan mengisap darahnya? Jangan berteriak. Aku datang untuk mengobati lukamu. Bukankah kakimu terkena panah? Tolong bekerja sama denganku. Aku akan membantumu untuk mencabut anak panah itu. Yun Ruoiwei melirik ke arah Mo Zu. Mo Zu masih bisa dibangunkan dengan rangsangan cahaya yang kuat. Jadi dia mungkin hanya dalam keadaan koma sedang. Dengan begitu, dia masih bisa diselamatkan. Mo Zu memandangnya dengan heran dan bertanya, "Bukannya kamu hantu? Mana ada hantu di siang bolong? Aku adalah tabib yang diundang pangeran untuk mengobati lukamu. Minumlah air untuk membasahi tenggorokanmu dulu." Setelah Yun Ruoiwei selesai berbicara, dia menuangkan secangkir air dan menyerahkannya kepada Mo Zu. "Tapi, aku tidak bisa bangun," ucap Mo Zu dengan ekspresi lemas. Dia bisa merasakan bahwa dia telah tidur selama berhari-hari. Barusan,
Dia hanya dibangunkan oleh cahaya yang kuat. Aku akan memapahmu. Yun Ruoiwei menghela napas. Ketika mengobati luka pasien di zaman modern, dia memiliki asisten dan perawat yang membantunya. Sekarang, dia harus melakukan semua ini sendiri sehingga agak kerepotan. Terima kasih. Mo Zu awalnya merasa tidak enak karena hendak dipapah oleh seorang wanita cantik. Namun, wanita cantik itu sudah mendekat. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang harum dan wajahnya sontak memerah. Ini seharusnya hanya ilusi. Tuhan mengasihani dirinya yang akan mati. Itu sebabnya, sebelum dia mati, Tuhan mengutus seorang wanita cantik untuk menyelamatkannya. Mo Zu berpostur tinggi dan terbaring karena sakit di ranjang. Tubuhnya sangat berat. Yun Ruoiwei harus berusaha keras untuk mengangkat kepalanya. Kemudian, dia memberinya segelas air. Saat memberinya air, Yun Ruoiwei mengeluarkan beberapa pil anti radang dan memberikannya kepada Mo Zu terlebih dahulu. Mo Zu menatap wanita cantik bak peri itu lekat-lekat. Tidak peduli apakah itu penawar atau racun. Dia tetap menelannya dengan patuh. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia menelan obatnya. Setelah meminum air tersebut, Mo Zu merasa jauh lebih baik. Jika sebelumnya, dia akan pingsan lagi setelah bangun beberapa saat. Tetapi kali ini tidak mungkin. Wanita di depannya terlalu cantik dan menarik perhatiannya sehingga dia tidak ingin tertidur. Dia takut bahwa begitu dia tertidur, wanita cantik itu akan hilang. Selanjutnya, Yun Ruoiwei mulai memeriksa tubuh Mo Zu dan bertanya kepadanya, "Berapa banyak luka di tubuhmu?" "Hanya satu, di paha kiriku. Tapi anak panah itu sudah menembus daging," jawab Mo Zu dengan jujur. Matanya masih menatap Yun Ruoiwei dengan kekaguman di matanya. Yun Ruoiwei berlutut dan menggulung celana Mo Zu. Pria itu sontak menurunkan alisnya malu-malu. Yun Ruoiwei sama sekali tidak memperhatikan ekspresi Mo Zu. Sebagai seorang dokter, dia sudah terbiasa melihat tubuh pasien dan tidak merasakan apapun. Dia mengandalkan cahaya untuk melihat luka di kaki Mo Zu. Saat melihatnya, dia tiba-tiba menarik napas dan berkata, "Lukamu bernanah dan bagian dalamnya terinfeksi. Kalau kamu tidak melakukan pembersihan luka dan operasi, kakimu akan diamputasi. Kalau anak panah di dalamnya tidak dicabut, nyawamu akan berada dalam bahaya." Melihat betapa seriusnya luka Mo Zu, Yun Ruoiwei percaya dengan apa yang dikatakan tabib Wang. Tanpa operasi pada luka ini, dia tidak akan hidup sampai malam ini. Yun Ruoiwei mendengar bahwa Mo Zu telah koma selama 3 hari. Di zaman kuno, tidak ada solusi untuk penyaluran nutrisi. Ketika seseorang koma selama beberapa hari, orang itu mungkin akan mati kelaparan sebelum penyakitnya sembuh. Sebagai seorang dokter, Yun Ruoiwei tidak akan pernah mengatakan di depan pasiennya bahwa mereka tidak akan hidup lama lagi seperti tabib Wang. Hal terpenting dalam mengobati suatu penyakit adalah membuat pasien memiliki kepercayaan diri. Selama ada kepercayaan, banyak penyakit serius yang bisa disembuhkan. Begitu kehilangan kepercayaan diri, semuanya akan berakhir. Apa itu pembersihan luka? Mo Zu tidak mengerti apa yang dimaksud Yun Ruoiwei. Tetapi dia tahu dari ekspresinya bahwa lukanya serius hingga bisa merenggut nyawanya. Bersambung.